Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 265 telah dibocorkan oleh Miyamura. Dan ya, pembahasan spoiler kali ini agak berbeda karena hampir 100% dari spoiler ini berisi percakapan antara Yuji dan Sukuna. Jadi Abdikos akan membacakan spoilernya sekaligus langsung membahasnya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Judul hari itu, saat Yuji dan Sukuna berjalan-jalan di kota, Sukuna menyadari apa yang terjadi padanya. Fenomena langka ketika Yuji terhubung dengan seorang penyihir selama pertempuran. Sukuna bertanya apakah ini domain expansion Yuji. Yuji berkata dia ingin berbicara dengan Sukuna sebentar. Sukuna, apa ini? Apakah ini benar-benar domain expansionmu? Yuji, diamlah, aku putus asa jadi aku. Bahkan tidak tahu apa ini. Aku ingin waktu untuk berbicara denganmu. Ayo kita bicara sebentar. Yap, dari spoiler awal ini bisa disimpulkan kalau ini bukan bentuk domain expansion Yuji, melainkan bentuk ingatan palsu dari pertarungan dahsyat para penyihir atau roh kutukan yang telah mencapai puncak. Hal ini pernah terjadi pada semua pertarungan dahsyat seperti Yuji versus Choso, Sukuna versus Jogo, dan Sukuna versus Kashimo. Dan inilah uniknya Jujutsu Kaisen, jika di manga lain pertarungan puncak akan diselingi flashback, tapi di Jujutsu Kaisen puncak pertarungan diselingi ingatan palsu. Yang lebih unik adalah ingatan palsu ini terjadi sebelum Sukuna kalah. Jadi baik Sukuna dan Yuji sama-sama bebas di alam ini, alias tidak ada ingatan yang mendominasi. Saat mereka melewati lorong bawah tanah, Yuji mulai menceritakan Sukuna tentang masa kecilnya. Yuji berkata, aku lahir di Sendai, tetapi aku tinggal di sekitar sini ketika aku berusia 6 atau 7 tahun, sampai aku pindah kembali ke Sendai karena pekerjaan kakekku. Aku kembali setelah 10 tahun untuk menghadiri pemakaman teman kakekku. Aku tidak akan mengatakan ada penurunan populasi yang besar, tetapi aku tetap terkejut. Aku heran apakah orang itu akan datang menghadiri pemakaman kakek jika kakekku meninggal lebih dulu. Sukuna terdiam mendengar ocehan Yuji ini. Aku menjatuhkan slimeku di pasir di sini jika aku mencoba mencucinya di wastafel. Aku menangis ketika semuanya masuk ke saluran pembuangan. Yuji kemudian membawa Sukuna ke taman tempat dia biasa bermain. Dia berkata, semua peralatan bermainnya hilang, tetapi ketika kakiku tersangkut di ayunan, aku pikir aku akan mati, tetapi kurasa tidak ada yang bisa dilakukan. Yap, di sini Yuji menempatkan dirinya sebagai keponakan Sukuna. Dia ingin curhat pada sang paman layaknya anak kecil. Yuji mencoba menyentuh sisi kepamanan Sukuna, dan ya, sejauh ini Sukuna sebagai paman tidak bereaksi apapun selain hanya mendengarkan ocehan dari sang keponakan. Bahkan diajak ke playground Yuji, sang paman Sukuna hanya menurut. Yuji kemudian melihat bunga dan berkata, hei, itu Asagao, dalam kurung nama bunga. Sukuna, itu Ajisai tolol. Yuji, hei, aku tahu itu hanya basa-basi paman, ndak usah nyolot. Aku memperhatikannya begitu aku pindah ke Sendai, tetapi ini banyak tumbuh di sekitar sini. Aku penasaran siapa yang memutuskan jenis pohon jalanan, tapi aku tidak menyangka kau juga tahu nama-nama bunga. Saat Yuji bertanya pada Sukuna bagaimana pendapatnya tentang bunga, Sukuna berkata, mungkin itu dari ingatan Megumi. Lalu Yuji menyadari bahwa Sukuna pasti tahu tentang semua tempat ini karena dia juga pernah berada di tubuh Yuji. Tapi Sukuna menyangkal dengan mengatakan tidak ada gunanya membaca ingatan yang tidak berguna. Yap, so sweet banget paman Sukuna. Walaupun dia sempat nyolot pada Yuji dengan menyebutnya tolol, tapi Sukuna tetap meladeni dialog Yuji. Sukuna bahkan sok keras untuk tidak mau mengakui kalau dia punya ingatan pernah ada di tempat ini. Yuji sendiri dengan sabar terus menyentuh sisi manusia Sukuna sebagai pamannya. Yuji kemudian mengajak Sukuna untuk menangkap udang karang. Yuji, ini kau juga mencobanya, dalam kurung sambil menyodorkan pancing pada Sukuna. Atau penyihir terkuat pun tidak bisa menangkap udang karang. Sukuna, diam. Dimana Sukuna mulai menerima pancing dari Yuji. Sukuna menangkap satu, tapi mereka mulai bertengkar tentang siapa yang menangkap udang karang yang lebih baik. Sukuna, punyamu lebih kecil. Yuji, punyamu udang karang Amerika, punyaku udang karang Jepang, punyaku lebih langka.
Waduh, dodo, nggak bahaya Paman Sukuna? Dia malah keasikan mancing udang karang bareng sang keponakan Yuji cuy. Sepertinya Paman Sukuna mulai menikmati keseruan bersaing bersama dengan keponakannya. Yuji Department Store ini dibuka saat aku berusia sekitar 5 tahun. Semua toko independen tutup, karena itu aku sedih karena distrik perbelanjaan ditutup. Tetapi aku memaafkan mereka karena ada bioskop di atas sini. Secara keseluruhan pedesaannya kelabu, tetapi jika kau menjauh sedikit dari kota ada banyak tanaman hijau, jadi jangan khawatir Sukuna. Aku tidak khawatir tentang apapun sejak awal. Yuji kemudian membawa Sukuna ke ladang. Yuji, lihat, seperti yang dikatakan semua orang, hijau sejauh mata memandang. Dulu aku sering menangkap belalang di sawah, tetapi akhir-akhir ini aku tidak melihatnya. Apakah pestisidanya berevolusi atau semacamnya? Es krim di sini sangat enak. Aku menghabiskan semua uang saku untuk membeli es krim di sini hari itu hingga aku muntah. Sukuna, jadi kau memang sudah bodoh sejak dulu. Yuji, ho-oh, ayo kita memanah. Yap, ingatan berjalan semakin cepat. Yuji agak kesulitan bagaimana menyentuh hati sang paman. Bahkan semua tempat indah yang Yuji tunjukkan belum bisa meluluhkan hati Sukuna. Dia tetap menyebut Yuji bodoh. Yuji, kuda itu hebat. Tidak peduli seberapa sering aku melihatnya, kepala mereka selalu tampak lebih besar. Yuji, kakekku dulu sering mengajakku ke peternakan ini. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia benar-benar melakukan banyak hal untukku, seolah-olah dia adalah orang tuaku yang sebenarnya. Yuji dan Sukuna kemudian bermain panahan, dan Sukuna berhasil menembak 10 poin dengan sempurna. Yuji, sial, kamu sama sekali tidak lucu. Sukuna, tentu saja aku lebih berpengalaman dari kamu. Yuji, ya itu masuk akal kurasa. Sukuna berasal dari era ketika panahan biasa dilakukan. Kemudian salju mulai turun dan Yuji bercerita kepada Sukuna tentang saat dia biasa mandi di pagi hari, betapa dia suka minum teh susu hangat. Yuji berkata saat Natal dia pernah mendengar suara lonceng di malam hari dan percaya bahwa Sinterklas benar-benar ada, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah suara rantai di mobil. Sukuna mulai muak dengan omongan Yuji. Sukuna, hei, langsung saja ke intinya. Yap, bahkan menyentuh hati Sukuna dengan meninggikannya, membuat dia tampak sangat hebat di hadapan sang keponakan. Tidak lantas membuat sisi kemanusiaan Sukuna bangkit. Dia malah muak dengan omong kosong Yuji dan menyuruh Yuji langsung ke intinya. Yuji, baiklah, kurasa aku sudah menunjukkan kepadamu apa yang ingin kutunjukkan kepadamu. Sukuna, semuanya berantakan dan menjijikkan. Apa yang ingin kau katakan? Yuji, dulu aku berpikir sampai baru-baru ini bahwa memahami dan memenuhi peranku adalah apa yang seharusnya kulakukan untuk hidup. Dan ketika aku meninggal dalam memenuhi peranku, aku benar-benar dapat mengatakan bahwa aku meninggal dengan cara yang benar. Tetapi sekarang aku merasa sedikit berbeda tentang hal itu. Peranmu bisa berupa apa saja, seperti mengajak anjing jalan-jalan atau mengasuh keluargamu, bahkan tanpa hal-hal seperti itu. Apakah kamu hanya makan, buang air besar dan tidur? Atau jika kamu terbaring di tempat tidur karena sakit, dengan kehidupanmu yang tidak terhubung dengan siapapun? Yuji mengatakan nilai kehidupan seseorang terletak pada fragmen kenangan yang melayang di suatu tempat, bahkan jika itu lebih kecil dari kenangan yang membentuk seseorang. Yuji, baik atau buruk, kamu tidak dapat benar-benar mengetahui apakah keduanya benar-benar manusiawi. Bukan masalah bagaimana cara kamu mati. Aku hanya tidak bisa memaafkan mereka yang bertindak seolah-olah nilai itu tidak ada. Sukuna, aku tidak menyukaimu, tapi manusia bukanlah alat, jadi peran kita tidak ditentukan sejak awal. Mungkin aku yang salah. Itu sebabnya aku ingin setidaknya memastikan bahwa kau tahu tentang orang lain yang tidak kau hargai selain dirimu sendiri. Sukuna, aku tidak merasakan apapun. Bocah, aku mengerti semua yang ingin kau katakan, dan bahkan setelah itu aku tidak merasakan apapun. Yuji, jadi aku gagal seperti yang kupikirkan. Sukuna, kalau boleh kukatakan, kepengecutanmu sungguh mencengangkan. Yuji, apakah kemarahan dan kebencianmu padaku hanya sebatas itu? Sukuna tiba-tiba menyadari sesuatu. Bocah, apakah kau mengasihaniku? Apakah kau mencoba menceramahiku? Dari sini kita melihat patung Buddha saat Sukuna menanyakan hal itu pada Yuji. Yap, Sukuna akhirnya tahu kalau semua perjalanan ini adalah bentuk belas kasihan dari sang Buddha rahim bumi, yaitu Itadori Yuji. Sukuna pun merasa diremehkan karena bocil seperti Yuji merasa bisa menunjukkan arti hidup
pada sang raja neraka Sukuna. Mata Yuji tiba-tiba berubah saat dia menyatakan, "Itu benar Sukuna, aku punya kemampuan untuk membunuhmu. Bebaskan Fushiguro, jika kamu kembali padaku, aku akan mengampunimu." Sukuna sangat marah saat Yuji mengancamnya. "Sepertinya kamu salah paham. Aku tidak akan puas hanya dengan mencabik-cabikmu bocah. Aku akan membunuh semua orang yang kamu peduli dan tandai perkataanku ini. Aku akan membunuhnya tepat di depan matamu." Yap, tugas pertama Yuji sebagai Buddha Rahim Bumi sudah selesai, yaitu mengajak baik-baik Sukuna agar mau keluar dari neraka ideologinya. Tapi ya, karena sang raja neraka menolak, maka terpaksa Yuji harus menyeret Sukuna keluar dari neraka ideologi. Sukuna sebagai raja neraka merasa tidak ada yang salah dengan ideologinya. Dia pun mempertegas ideologinya dengan mengancam Buddha Yuji bahwa dia akan membunuh semua orang yang berharga bagi Yuji tepat di hadapan Yuji. Yap, sepertinya setelah ini ingatan yang bersatu akan berakhir, sehingga Yuji dan Sukuna akan kembali ke tempat awal, yaitu wujud sebenarnya dari domain Yuji. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.